Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya agar kita dapat melaksanakan tugas presentasi kali ini. Salawat berikan salam kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Perkenalkan, nama saya Hawa Makfirah dari unit 3 dengan NIM 2306021108. Jadi, hari ini saya akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Prinsip Akuntansi dan Keuangan. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengantar manajemen dan bisnis, Ibu Sri Murni SE MSI AK. Baik, yang pertama, definisi keuangan. Keuangan adalah sebuah bidang atau disiplin ilmu yang berkaitan dengan pengelolaan uang, investasi, perencanaan keuangan, pengelolaan risiko, serta aspek-aspek lain yang terkait dengan pengelolaan aset dan kewajiban keuangan. Secara umum, keuangan mencakup berbagai aktivitas dan konsep yang berkaitan dengan aliran uang atau dana dalam suatu organisasi, individu atau entitas ekonomi. Dalam konteks yang lebih luas, keuangan juga dapat merujuk pada kesehatan keuangan individu, perusahaan, atau pemerintah. Baik, yang kedua, keuangan mencakup berbagai konsep dan aktivitas seperti manajemen keuangan. Jadi, manajemen keuangan itu melibatkan pengelolaan aset dan kewajiban perusahaan atau individu untuk mencapai tujuan finansial yang telah ditetapkan. Yang kedua, investasi. Investasi adalah melibatkan pemilihan dan pengelolaan berbagai jenis investasi seperti saham, obligasi, reksadana, dan properti dengan tujuan untuk menghasilkan pendapatan atau pertumbuhan modal. Jadi yang ketiga ada perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan adalah proses perencanaan keuangan pribadi atau perusahaan yang melibatkan penetapan tujuan keuangan, perencanaan pajak, asuransi, serta menentukan alokasi aset yang sesuai. Yang keempat, pembiayaan. Keuangan juga terkait dengan sumber pembiayaan seperti pinjaman, hutang, dan ekuitas yang digunakan untuk mendukung aktivitas bisnis atau kebutuhan individu. Yang kelima, pengelolaan risiko. Melibatkan identifikasi, evaluasi, manajemen, dan risiko finansial termasuk risiko pasar, risiko kredit, dan risiko opsional. Yang keenam, perbankan. Bagian dari keuangan yang berkaitan dengan lembaga perbankan yang termasuk penyimpanan, pinjaman, dan layanan keuangan lainnya yang diberikan oleh bank. Yang ketujuh, keuangan publik. Berkaitan dengan pengelolaan keuangan pemerintah, termasuk perencanaan anggaran, perpajakan, pengeluaran publik, dan manajemen dana publik. Yang ke-8 ada keuangan perusahaan. Berkaitan dengan pengelolaan keuangan dalam konteks perusahaan, termasuk penyusunan laporan keuangan, analisis kinerja keuangan, dan pengambilan keputusan investasi. Baik, selanjutnya ada peran manajemen keuangan. Terdapat 3 fungsi dan peran penting manajemen keuangan dalam perusahaan, yaitu yang pertama, mencari sumber-sumber pendanaan atau financing. Seorang manajer keuangan harus mencari berbagai alternatif sumber dana yang akan digunakan dalam perusahaan. Beberapa alternatif pendanaan dapat digunakan diantaranya sebagai sumber dana yang berasal dari dalam perusahaan atau internal financing, dan sumber dana yang berasal dari perusahaan atau external financing. Yang kedua, mengalokasikan dana dalam perusahaan atau investment. Tugas pokok kedua dari manajer keuangan adalah mengalokasikan dana yang telah dihimpun ke dalam berbagai pos alokasi dana. Kegiatan ini dikenal dengan kegiatan investasi. Melalui kegiatan ini, manajer keuangan diharuskan melakukan alokasi dana ke berbagai pos yang ada. Di antaranya alokasi ke aktiva lancar,
atau current assets dan aktiva tetap fixed assets. Yang ketiga ada membagikan hasil keuangan atau dividen. Dari hasil operasi perusahaan, diharapkan perusahaan akan menghasilkan keuntungan atau profit. Dari keuntungan yang diperoleh manajer keuangan harus memproyeksikan beberapa bagian dari laba tersebut yang akan dibagikan ke pemegang saham. Selanjutnya ada definisi akuntansi. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan atau suatu badan usaha guna memberikan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan sebagai alat pengambilan keputusan. Dari definisi di atas, tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi dari suatu badan usaha kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi yang dihasilkan berguna bagi pihak-pihak di dalam maupun di luar perusahaan. Ada beberapa tujuan akuntansi. Yang pertama, tujuan akuntansi secara umum. 1. Memberikan informasi mengenai keuangan, baik itu aktiva maupun pasiva perusahaan. Yang kedua, menyediakan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi atau neto perusahaan. Ini tadi ada beberapa tujuan akuntansi, itu yang pertamanya. Yang keduanya, tujuan akuntansi secara khusus. Secara khusus, tujuan akuntansi adalah untuk menyediakan informasi dalam bentuk laporan yang memuat posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar. Jadi kalau saya ada akuntansi, keuangan akan lebih terstruktur. Yang ketiga, tujuan akuntansi secara kualitatif. Tujuan akuntansi secara kualitatif adalah untuk memberikan informasi secara relevan, menyampaikan informasi yang telah teruji kebenarannya, dan menyampaikan laporan keuangan untuk kepentingan semua pihak yang terkait dengan aktivitas perusahaan. Baik, selanjutnya ada persamaan akuntansi. Persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah suatu persamaan yang menunjukkan jumlah harta kekayaan atau aset suatu perusahaan yang selalu sama dengan penjumlahan dari hutang dan modal atau pasiva perusahaan tersebut. 5. Analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah suatu proses penelitian laporan keuangan beserta unsur-unsurnya yang bertujuan untuk mengevaluasi dan memprediksi kondisi keuangan perusahaan atau badan usaha dan juga mengevaluasi hasil-hasil yang telah dicapai hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan atau badan usaha pada masa lalu dan sekarang. Yang keenam ada rasio keuangan. Rasio keuangan atau financial ratio merupakan alat analisis keuangan perusahaan untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan. Selanjutnya ada jenis-jenis rasio keuangan. Yang pertama, rasio likuiditas atau rasio likuiditas adalah jenis rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan langkah pendek. Yang kedua ada rasio profitabilitas atau rasio laba. Itu dia mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari kegiatan operasional. Yang ketiga ada rasio solvabilitas. Dia itu mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang. Yang keempat ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas atau activity ratio mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan sumber daya operasionalnya. Jadi kesimpulannya adalah prinsip keuangan akuntansi bertujuan untuk memberikan dasar yang konsisten dan transparan dalam mencatat,
melaporkan, dan mengelola keuangan suatu entitas. Prinsip-prinsip ini membantu memastikan akurasi informasi keuangan, mendukung pengambilan keputusan yang bijak, serta memberikan kepercayaan kepada pihak terkait terhadap kesehatan finansial suatu organisasi. Baik, hanya ini presentasi dari kelompok kami. Kesalahan datang dari saya dan kebenaran datang dari Allah SWT. Jika Allah SWT. Baik, saya tutup presentasi saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.